bisa berkolaborasi? Saya Dinda Atika, inilah berita Kota Medan dalam sepekan. Bobi Nasution sambut baik gerakan sinergi reforma agraria. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menyambut baik dan mengapresiasi gerakan sinergi reforma agraria atau GSRA Kota Medan. Bobi yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaku Medan, Muhammad Sofyan menilai, kegiatan ini menciptakan kolaboratif dan sinergi semua pihak untuk terwujudnya reforma agraria yang berkeadilan sebagai salah satu wujud cita-cita pemerintah dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gerakan sinergi reforma agraria ini adalah merupakan langkah nyata dalam rangka pengembangan sektor pertanian agraria di Kota Medan yang merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung pergerakan perekonomian di Kota Medan. Sofyan juga menjelaskan, reforma agraria melibatkan berbagai aspek penting lain seperti penguatan petani, peningkatan akses terhadap sumber daya dan teknologi pertanian, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Selain itu, Sofyan juga mengajak seluruh warga Kota Medan untuk turut serta dalam mendukung dan menjalankan program-program reforma agraria yang telah dirancang. Pemko Medan gelar lomba kelurahan tingkat Kota Medan. Pemko Medan kembali melaksanakan perlombaan kelurahan tingkat kota tahun 2024 yang dimulai dengan penilaian administrasi di Ruang Rapat 3, Kantor Wali Kota Medan, Senin 22 Maret 2024. Penilaian administrasi yang berlangsung selama 5 hari ini menghadirkan 21 kelurahan yang mewakili kecamatan masing-masing. Dalam tahapan penilaian administrasi ini, setiap kelurahan menyampaikan tentang potensi kelurahan terkait dengan capaian PBB, capaian WRS, keunggulan dan inovasi serta expose TP PKK kelurahan yang kemudian dinilai oleh tim penilai yang terdiri dari perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan. Kabak Tata Pemerintahan Subhanu Fajri Harhab mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari manajemen tata kelola pemerintah kelurahan dan juga sebagai penilaian apakah pemerintah kelurahan sudah sesuai dengan program yang ada dan pelayanan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Gelar razia, di Sub Medan tertibkan 96 jukir liar di Kota Medan. Pemerintah kota atau Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan atau Disub kembali menggelar penertiban juru parkir atau jukir liar bersama pihak Sabara dan Samapta pada Minggu 21 April 2024. Dari razia ini, sebanyak 96 jukir liar di Kota Medan berhasil diamankan dan diproses di Mapolrestabes Kota Medan. Kadis Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis mengatakan, jukir-jukir liar tersebut ditertibkan karena kedapatan mengutip retribusi parkir pada lokasi-lokasi yang belum menerapkan sistem parkir elektronik atau e-parking. Raih juara di kompetisi Hafiz Indonesia 2024, Bobi Nasution umrohkan ibu dan kedua adik Gibran. Ucapan selamat sekaligus ungkapan rasa bangga disampaikan Wali Kota Medan Bobi Nasution kepada Gibran Al-Fatih Panjaitan atas keberhasilannya meraih gelar juara di kompetisi Hafiz Indonesia 2024 di kategori Afsah atau bacaan terfasih yang diselenggarakan di RCTI saat bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Sebagai wujud rasa bangganya kepada Gibran, Bobi kemudian menghadiahkan umroh bagi ibunda dan kedua adik Gibran. Hal ini dilakukan agar seluruh keluarganya dapat melaksanakan ibadah umroh secara bersamaan dengan Gibran dan ayahandanya yang mendapatkan hadiah umroh dari pihak penyelenggara. Bobi juga berpesan agar keberhasilan Gibran dapat dijadikan motivasi dan penyemangat untuk terus belajar dan tumbuh menjadi anak yang membanggakan serta menyenangkan hati orang tua. Bobi Nasution raih anugerah tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha. Wali Kota Medan Bobi Nasution menerima anugerah tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah atau ODA ke-28 di Balai Kota Surabaya, Kamis 25 April 2024. Penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Praja Nugraha ini diberikan kepada Bobi karena dinilai berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sejumlah inovasi serta layanan digital
sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses seluruh layanan publik Pemko Medan. Di samping penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Bakti Prajanugraha tersebut, Bobi juga mendapatkan penghargaan prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari hasil Mendagri berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD tahun 2023. Pelatihan kompetensi pengadaan barang jasa level 1 diharapkan melahirkan SDM yang kompeten. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengharapkan pelatihan kompetensi pengadaan barang atau jasa level 1 di lingkungan Pemko Medan tahun anggaran 2024 melahirkan SDM yang kompeten, mampu bekerja sesuai peraturan, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, Sutan Tolang Lubis, yang mewakili Wali Kota Medan menjelaskan, dengan bertambahnya keahlian, maka nilai indeks prestasi untuk pelayanan pengadaan barang atau jasa Pemko Medan yang selama ini telah cukup baik dapat ditingkatkan guna mendorong percepatan pembangunan Medan. Ini merupakan program berkelanjutan yang dirancang guna semakin meningkatkan kemampuan dan keahlian para aparatur yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kota Medan. Saya menilai pelatihan ini sangat penting sebagai sarana meningkatkan keahlian serta mengupdate pengetahuan. Sutan juga mendorong agar peserta dapat memanfaatkan kehadiran narasumber bertanya seluas-luasnya mengenai proses pengadaan barang atau jasa, terutama tentang ketentuan penyusunan spesifikasi dan harga perkiraan sendiri dan tata pengadministrasiannya. Luncurkan Mastran BRT Mebidang, Bobi Nasution berharap moda transportasi bisa lebih handal dan dapat mengatasi kemacetan. Wali Kota Medan Bobi Nasution meluncurkan proyek Indonesia Mass Transit Project atau Mastran, Bus Rapid Transit atau BRT Medan, Binjai, dan Deli Serdang atau Mebidang dari bekas Terminal Amplas, Jumat, 19 April 2024. Proyek yang merupakan program pemerintah pusat ini dihadirkan sebagai upaya meningkatkan transportasi massal demi mengatasi permasalahan kemacetan, isu lingkungan, serta kerugian non-material sebagai dampak dari kemacetan. Bobi juga mengatakan dengan hadirnya moda transportasi publik yang handal dan nyaman di kawasan Mebidang, maka gerak aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat difasilitasi sehingga berbagai potensi daerah di Mebidang dapat berkembang secara maksimal. Menambahi Bobi, Kadisub Kota Medan Iswar Lubis mengungkapkan pengembangan sistem angkutan massal modern paling cocok untuk kebutuhan mobilitas warga Mebidang. Sebab BRT memiliki sistem yang mendukung ketepatan waktu, kenyamanan, dan merupakan layanan angkutan perkotaan metropolitan yang paling efektif secara biaya dalam pembangunannya. Tingkatkan PAD, Pemko Medan akan perbaiki sistem pengelolaan pembayaran pajak. Pemko Medan akan melakukan perbaikan sistem pengelolaan pembayaran pajak yang salah satunya adalah pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Hal ini dikatakan Wali Kota Medan, Bobi Nasution saat menerima kunjungan jajaran PD IPPAT Kota Medan di Rumah Dinas Wali Kota Medan pada Jumat, 19 April 2024. Bobi juga berharap IPPAT dapat memberikan masukan kepada Pemko Medan agar pelayanan untuk masyarakat dapat lebih optimal. Demikian berita Kota Medan dalam sepekan. Saya Dinda Atika pamit undur diri dan sampai jumpa.